kelamin Tuhan. Oke, baik. Sekarang gelarmu ibu, seorang ibu. Apakah titikmu itu adalah ibu? Kamu paham Gelarmu nggak? adalah seorang ibu. Apakah Yes, titikmu sekarang ada pertanyaan, atau gigimu Tuhan itu atau seorang bukan? ibu? Yesus Tuhan atau bukan? Ya kan? Gelarmu seorang ibu, Nora. Yesus Tuhan. Apakah titikmu atau gigimu itu seorang ibu? Jawab. Saya manusia. Yesus Tuhan atau bukan? Jadi yang ibu itu yang mana? Gigimu atau kupingmu? Yesus Ada yang Tuhan Nora atau yang mana? bukan? Yesus Tuhan atau Tahu bukan? gelarmu ibu. Yang ibu itu yang mana? Saya manusia. Saya manusia. Saya Oke, bertanya. jadi yang ibu yang mana? Apakah Yesus Yang ibu yang Tuhan? mana? Sebentar, Bang Faruk mana? Sebentar. ibu yang mana? Apakah Yesus Tuhan? Gigimu Jawab dulu. atau- Jadi gini, Bang Ratu sebentar, Bang Ratu. Kanora, kira-kira dari bagian tubuh mana Kanora yang disebut manusia? Saya manusia, tapi Kolose 2 nomor Iya, 9. bagian mana? Bapak Iya, Kingdom. bagian mana yang disebut manusia? Semua Kelaminnya anggota Kanora tubuh disebut dari manusia? rambut sampai ujung kaki itu manusia. Ya sama kelaminnya Kelamin juga dong. manusia. Ah, pintar Kanora, pintar Kanora. Sekarang, Jadi di Kolose dalam 2, Kristus itu Bapak dulu, Kingdom. kepenuhan. Kolose 2, tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan, betul? Betul? Iya, kepenuhan. Sudah jelas ayat itu. Agar sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa kebenaran? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi menyembah Allah Bapak Ibu. Iya, aduh, Tubuh berat. jasmani Yesus, apakah Tuhan juga? Jadi gini Kanora ya. Saya bertanya. Allah itu gelar, Tuhan itu gelar ya. Di dalam kemanusiaannya itu kepenuhan kealahan, artinya berbicara tentang otoritas, berbicara tentang kuasa yang ada di dalam dirinya Yesus. Tidak berbicara tentang bagian tubuh, tidak berbicara tentang organ tubuh tertentu. Karena Tuhan itu gelar. Yang namanya gelar itu tidak Kolose 2 nomor 9, Abang. Kingdom, kau mau baca tidak Kolose 2 nomor 9? Ya, sebentar, Saya sebentar, jawab. saya ambil Alkitab. Saya jawab boleh. Kita buat dulu. Boleh. Semua itu komal sendiri, ayo. Bang Ratu, boleh saya jawab? Boleh saya jawab pertanyaan Mbak Nora? Boleh? Silakan. Mbak Nora, Kolose 2 ayat 9 itu sangat jelas. Itu mau menunjukkan Yesus itu memiliki dua kodrat. Ya, memiliki dua kodrat. Pertama, kodratnya sebagai manusia. Yang kedua, kodratnya sebagai ilahi. Nah, kalau kodratnya sebagai manusia, maka Mbak Nora tanya tadi, apakah kelaminnya ikut? Sebagai manusia ya ikut Nora. Itu Nah, berarti sebagai manusia. Dengar, apakah kelamin Yesus dengar adalah Tuhan? dulu, kamu diam dulu Nora, Udah, kamu diam. jangan. Dengar dulu, kamu diam. Tenang. Apakah Tenang. kelamin Yesus adalah Tuhan? Tenang. Tenang dulu. Ketika Mbak Nora, dengar dulu. Ketika Mbak Nora jadi ustadzah, tahu kan? Ustadzah. Dengar dulu. Ketika Mbak Nora jadi ustad, jadi ustad. Apakah kelamin Mbak Nora jadi ustad? Nah, ini kan Apakah mereka dia kelaminnya Mbak Nora ikut jadi ustad apa enggak? Tuhan. Jawab dulu. Loh, sebagai manusia, paham kamu? Berarti kelamin Yesus adalah Tuhan juga. Kelaminnya sebagai manusia. Tuhan juga atau tidak? Kelamin. Kan sudah dijawab. Kelamin. Kuasanya yang digelari Kelamin. Tuhan. Kuasanya yang digelari Tuhan. Tuhan juga Karena dia tidak. berkuasa. Loh, apakah Sebentar. Nora Sebentar. kelaminnya ustad juga? Sebentar teman-teman. Kuasanya yang digelari Tuhan. Kelaminnya Nora itu ustad enggak? Kanora, ini Enggak, kelaminnya Nora itu lo pilih ustad salah apa enggak? pilih salah satu dari Kristen yang ada, head to head sama Kanora, supaya jangan semua bicara. Ya, kalau Lah iya, Nora coba Pilih pertanyaan aja saya salah tuh. satu, mau diskusi sama siapa. Kelaminnya Mbak Nora itu ustad apa enggak? Ya, head to head gitu ya. Coba. Pada mute semua saya ngomong bisa. Lah ya, kelaminnya Mbak Nora itu Semua saya ngomong. Mute dulu.
ceramah apa bukan? Ngomong. Mute dulu semua, saya ngomong. Ya, tolong di mute. Aduh. Di mute. Nora. Mute, Salesius di mute. Kingdom mute. Mute dulu semua ya. Jadi begini ya. Apakah begini, seorang ustadz gelar yang diberikan kepada manusia, yang dimana manusia kita tahu punya kelamin. Presiden, gelar kepada manusia. Presiden bisa diganti, ustadz bisa diganti, tetapi gelar Kelaminnya Tuhan. presiden apa enggak? Kelaminnya presiden apa enggak? Tadi saya bilang apa? Mute dulu semua, biarkan dulu saya bernarasi, silakan kalian tanggapi. Ya, saya tidak larang tadi kalian berbicara loh. Tapi saya kan minta di mute dulu semua. Gitu loh, ya. Gelar yang kalian sebut, seorang ibu, bapak, ustadz, ustazah, presiden, bupati, atau apapun itu, guru, atau apapun itu gelar untuk kepada manusia, kepada makhluk yang dimana bisa diganti. Karena makhluk mati, gelar itu bisa diganti. Kalau Pak Presiden yang meninggoy, Presiden membaru nanti datang. Nah, tapi Tuhan tidak mungkin diganti dan tidak akan tergantikan. Makanya gelar Tuhan tidak bisa diberikan kepada manusia. Nah, Kolose 2, tadi kita sudah baca. Tubuh jasmani Yesus itu kepenuhan Allah. Yang dimana kita tahu Allah itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah gelar. Nah, gelar itu apakah bisa disematkan kepada manusia? Kita akan katakan tidak bagi orang yang berakal. Tapi bagi orang yang tidak berakal akan bisa. Karena mereka akan tetap mengatakan Tuhan itu bisa jadi apa saja. Nah, kalau kalian mengatakan Tuhan bisa jadi apa saja, kalian harus terima ketika Tuhan jadi manusia, manusia punya kelamin. Nah, ketika manusia punya kelamin ini mendapat gelar Tuhan, apakah kelamin Yesus itu adalah Tuhan? Karena Kolose 2, tubuh jasmani Yesus kepenuhan Tuhan. Lukas 2 nomor 11, yang dilahirkan itu Tuhan. Tuhan yang berbentuk manusia. Manusia punya kelamin. Kebetulan Yesus kelaminnya laki-laki. Nah, pertanyaannya, apakah titiknya Yesus itu adalah Tuhan? Kalian harus terima jawab itu. Kalau kalian bilang itu manusianya, oke, manusianya. Manusia Tidak bisa satu lagi. Sabar. Biar saya ngadapin. Oke. Tubuh jasmani Yesus itu adalah daging, ya. Karena kemanusiaan itu mempunyai tubuh, jiwa, dan roh, ya. Nah, Apa yang kau katakan tadi, apakah titiknya adalah Tuhan? Itu kedagingannya. Tapi kuasanya, gelar kekuasaannya adalah Tuhan. Kolose 2 nomor 9 dibaca. Tubuh jasmani Iya, gelar kekuasaannya. Ya, dengarkan. Ya, tubuhnya itu manusia enggak? Tubuhnya manusia, kepenuhan Tuhan tidak. Tubuhnya manusia enggak? Kepenuhan Tubuhnya Tuhan manusia tidak. enggak? Kepenuhan Tuhan Ya tidak. iya. Bagaimana dia tubuhnya itu digelari karena kuasanya digelari Tuhan. Tubuhnya kepenuhan Tuhan tidak. Oke, sekarang di saat Pak Prabowo digelar presiden, apakah titiknya juga presiden? Jawab. Tubuhnya kepenuhan Tuhan tidak. Iya, Pak Prabowo digelar jabatannya presiden. Kalau kau sudah mengatakan tubuhnya kepenuhan apakah Tuhan, kupingnya apakah matanya juga kalau gelar kau jabatan sudah presiden? mengatakan tubuhnya, kan tidak bisa. Turun. Saya kalau tidak bisa berdiskusi bagus, tidak usah. Saya bertanya, apakah kau bilang apakah titiknya presiden itu adalah presiden? Masalahnya gelar presiden itu memang untuk manusia. Tuhan itu Kak tidak Nora, berkelamin karena Tuhan yang menciptakan kelamin. Kak Nora, aku boleh kasih analogi gampang nggak? Ah, silakan. Ya, ini bisa besarin. Oke. Ya, jadi kan dibilang Yesus kepenuhan Tuhan. Ya, jadi Tuhan itu kan bagi orang Kristen roh gitu kan. Roh, karena dia roh, dia nggak berbentuk seperti padat gitu. Dia bisa memasuki manapun. Ini imannya orang-orang Kristen gitu kan. Roh itu bisa di mana saja, bisa kemana saja gitu. Nah, jadi kita ambil misalnya tubuh Yesus ini. Ya, ini analogi teman-teman ya. Misalnya tubuh Yesus nih madu ini. Titiknya ini. Ini titiknya ini. Ya, misalnya kita ambil contoh ini titiknya, ya, bagian kecil ini. Apakah cairan ini, ya, cairan ini kita anggap rohnya Tuhan gitu. Kalau yang namanya kepenuhan, artinya kan dia memenuhi semua. Termasuk bisa masuk ke titik ini.
Kan gitu. Seharusnya kan bisa masuk ke titik ini gitu. Jadi yang ditanyakan Nora, apakah titiknya Tuhan itu juga kepenuhan dengan roh Tuhan itu gitu. Nah itu ya. Kepenuhan juga nggak, atau rohnya itu pilih-pilih tempat, cuman mau di jantung, cuman mau di kepala, cuman mau di bagian-bagian tertentu gitu, atau semua dimasukin. Karena kalau yang ini dia masuk ini, dimasukin nih, ya cairannya Ya, masuk ke sini sebenarnya juga gitu. Karena gini, ini Bang bagian J. dari botol ini. Analoginya, ya, bagian kecil ini bagian abang ini. nggak nyambung. Bisa tegan. Analoginya abang nggak nyambung, abang. Iya, kepenuhan bang. Coba kasih aku 1 menit. Silakan offside. 1 menit bisa gantian opini nggak? Ya, Nah, silakan. makanya ketika berbicara tentang manusia, manusia itu adalah yang berpikir, berakal, dan ini manusia disebut aspek metafisik. Tidak berbicara fisik. Makanya perbedaan di dalam agama itu manusia berbeda dengan hewan karena manusia itu berakal, berpikir. Itu perbedaan manusia. Lalu berbicara tentang fisik itu bukan berbicara manusia, tetapi berbicara tentang laki-laki, perempuan, jantan, betina. Jadi berbicara tentang kepenuhan, apa yang dipenuhi pada manusia itu ya berupa metafisik tadi, ada akal, ada berpikirnya, ada logikanya, itu disebut manusia. Makanya itu yang membedakan antara manusia dengan binatang. Jasmani. Coba. Baca Kolose 2. Bantah. Jasmania. Sekarang saya tanya sama kau offside. Jasmani itu artinya apa? Jasmani. Tubuh fisik. Jasmani. Jasmani itu artinya apa? Sehat jasmani, sehat rohani. Nah, jasmani itu artinya apa? Macet. Jasmani itu apa? Offside. Metafisik, yang fisik lah, jiwa, akal, itu bedanya manusia dengan binatang. Sekarang dikatakan Kolose 2, jasmani ya Yesus, kepenuhan Allah. Saya tanya, jasmani itu apa? Out kan? Dia nggak nyangka ada tulisan, ya dia nggak nyangka ada tulisan jasmaninya. Begitu ada jasmaninya, bingung dia. Oh, ada jasmaninya. Saya cek dulu gitu. Kasihan dia. Oke. Saya naikkan lagi kau Major, tapi satu-satu ngomong. Silakan Fandi. Silakan Kingdom. Aku dikasih kesempatan ya. Assalamualaikum, Mito Nora, Koko Julius. Waalaikumsalam, ya. Lanjut. Ya, selamat siang bagi teman-teman yang membuat manusia menjadi Tuhannya. Inilah konsekuensinya ya teman-teman ya. Waalaikumsalam. Konsekuensi logis ketika kita menjadikan manusia itu sebagai Tuhan kita, itu konsekuensi logis. Jadi teman-teman Kristen apapun yang dipertanyakan oleh kawan-kawan Muslim, jangan marah-marah kau Major. Buka kameramu. Jangan marah-marah Major ya. Enggak, gini aja, yang bisa diskusi yang betul Ntar bertentu dulu. Diskusi Ntar dulu. kita kan sama saya. Kita kan ada waktu masing-masing nih. Host kasih kita waktu, kita narasi. Nanti setelah narasi dikasih kesempatan sama yang lain, yang teman-teman Kristen yang lain. Gitu loh. Saya narasi dulu dikit ya. Ini salah satu konsekuensi logis ketika teman-teman Kristen itu menjadikan manusia itu atau menggantikan kemuliaan Elohim dengan gambaran yang mirip manusia. Ini salah satu konsekuensi logisnya. Di dalam 2 Samuel 7:22 Major Kingdom, itu di situ diterangkan bahwa Tuhan itu enggak ada yang sama seperti dia. Datang Kristen, Oten, datang mengatakan, oh Tuhan turun ke bumi jadi manusia loh, lahir berak kencing netek sama ibunya. Datang Kristen, entah dari mana ini basic mereka, ilmu dari mana mereka gunakan untuk menjadikan Tuhan itu sebagai manusia. Padahal satu keterangan di dalam 2 Samuel 7:22 kalau Kristen baca, Tuhan itu nggak ada yang sama seperti dia. Di dalam surah As-Surah ayat 11 di dalam Al-Quran pun diterangkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamislihi sayun. Bahwa Allah itu tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang sama dengan dia. Itu Tuhan. Yang tidak serupa dengan Sebentar apapun, dulu. Tuhan atau Allah. Cangkolani. Sebentar yang dulu. tidak serupa dengan apapun, Tuhan atau Allah. Jawab. Sebentar dulu, sebentar. Oh, sadar janda kau, sadar janda kau. Sebentar dulu. Sabar. Major. Nanti Major tanggapin. Terakhir nih. Tahan dulu rohnya Major. Ikat dulu rohnya Major. Kau nggak ada terakhir ilmu kawan.
terakhir. Di dalam Roma 1, 22, 23, 24, 25. Bang Kingdom sama Major silakan dibuka. Dalil ini pedis nih. Karena perikopnya itu berbicara hukuman Elohim atas Tunjukkan di mana kefasikan. dikatakan Tuhan, tunjukkan datang mana datamu. Tunjukkan. Tuhan tidak serupa dengan apapun, silakan. Saya lanjut dulu ya, nanti kau tanggapin ya. Tidak, datamu tunjukkan dulu Tuhan tidak serupa dengan apapun. Di 2 mana tulis? Samuel 7:22 kau baca. Itu kitabmu, Nah, masa di situ Tuhan aku yang atau bacain Elohim kitab. atau Allah? Sebentar. Sabar dulu, saya selesaikan narasi saya. Ada konsekuensi terakhir nih. Konsekuensi terakhir adalah ketika teman-teman Kristen membuat manusia itu menjadi Tuhan, itu ada dalam kitab Roma 1:22 sampai 25 tadi. Kita bacain nih, Roma 1:22. Mereka ini berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Siapa yang bodoh longor? Ntar kita lihat. Nomor 23-nya, mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang Elohim, tadi tidak. kau bilang Tuhan, sekarang Elohim. Mana yang betul kau? Tadi kau bilang Tuhan, sekarang Elohim. Ini Bolol, makanya tinggi otakmu kali, bawa. Si tinggi Jumat kali juga nafsunya. ngomong. Kau ngomong dulu lah, kau mau ngomong dulu. Nanti selesai baru aku yang tanggapin ya. Diskusi itu jangan pakai standar janda kau, standar ganda. Jangan kau kawan si Jumat si botol itu. Kalau Elohim, Tuhan itu gelar. Elohim itu sang sembahan. Di mana dikatakan Tuhan itu satu-satunya ini? Di mana? Hah? Tunjukkan dulu. Bagaimana kau mengatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan apapun? Di mana? Kau coba pakai standar ganda. Tuhan itu gelar. Itu merupakan kurios, pemilik, junjungan. Itu Tuhan. Sama dengan Adonai. Kau coba pakai standar ganda. Terlalu kau buat Elohim. Ya beda. Karena Elohim itu merujuk pada sang ilah, sang sembahan. Eloah. Ini Tuhan kau bawa, tapi kau bawa tadi Elohim. Kalau kata Tuhan itu, dengan apapun bisa dikatakan orang itu Adon atau Tuhan, junjungan, pemilik, penguasa. Makanya akal dipakai, jangan congor diduankan. Halo moderator, ini modal congor ini gimana nih ya? Tadi aku mau bantu jawab dikit deh. Asal mulai Aku mau bantu jawab teman ditanggapi Kristen. Ya, jadi gini Dari mana? teman-teman. Itu dari Roma. Ya, jadi dari Roma. Gini ya. Ilmu Ketika dari kita Roma. berbicara Ilmu dari Roma adalah tentang- Tuhan harus berbentuk manusia. Harus ada patungnya. Bang J, sebentar Itu Bang dari J. Roma. Bang J, sebentar Bang. Jadi ketika kita berbicara Tuhan, kita harus pahami apa artinya Tuhan itu dulu ya. Kalau kita bicara tentang Tuhan yang disematkan kepada Yesus, artinya kurios. Kurios itu pemilik atau penguasa, ya. Sementara kalau Yesus itu disematkan kealahannya adalah Theos, Elohim, Tuhan Allah pencipta. Makanya ketika Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku," itu berbicara ya kurios dan Theos. Tuhan itu merujuk kepada gelar, sementara Theos itu merujuk kepada sesembahan, dia pencipta. Makanya harus dipahami dulu supaya kita tidak gabrol ya di dalam diskusi ini. Abang-abang sendiri nggak memahami sebenarnya makna dari Tuhan itu apa. Karena bagi abang, Tuhan itu pencipta, Tuhan itu maha kuasa. Hanya segitu saja pengertian kalian. Makanya kalau mau dibenturkan dengan Kristen, itu tidak akan nyambung. Karena bagi kami Kristen, Tuhan itu penguasa dan pemilik. Makanya Yesus dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Artinya itu penguasa sorga dan bumi. Artinya Yesus kalah sama Bapak dong kalau gitu. Konsekuensi logisnya ya Yesus kalah sama Bapak. Yesus tingkatannya di bawah Bapak gitu. Yesus berkata, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Klaimnya Yang dia memberi segala kuasa berbicara. di atas yang menerima atau tidak, Bang? Yang memberi kuasa nih, contoh nih, ya. Bang Zuma memberikan kuasa kepada saya untuk mewakili Bang Zuma menandatangani berkas-berkas, membuat surat-surat. Apakah Bang Zuma posisinya di bawah saya?
Ini kita bicara dalam Gini, Bang, organisasi ya. Jadi gini Bang, ketika Yesus mengklaim bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku, dia itu sebagai anak, ya. Memang kalau kita terjemahkannya berdasarkan letterlex gitu ya, berarti ada yang memberikan kuasa. Nah, yang memberikan kuasa di situ siapa? Dia adalah sang sumber, Bapa. Karena Yesus itu sebagai anak, dia mendapat mandat, menerima mandat dari sang Bapa. Nah, setelah kuasa itu diberikan kepada dia, artinya tidak ada lagi yang lebih besar daripada Yesus lagi. Makanya disebut kurios, pemilik atau Kenapa udah penguasa. lebih besar ya? Udah turun pangkat bapaknya, udah dikasih kuasa, bapaknya jadi tidak berdaya gitu. Kan sudah dijelaskan ya, bahwa di dalam dirinya Yesus itu. Bang Abang tahu nggak ajaran Kristen mula-mula? Ajaran Kristen mula-mula itu tidak pernah menempatkan Yesus setara dengan Allah Bapa. Setelah konsili Nisea baru disetarakan, karena waktu itu orang memperdebatkan status Yesus itu. Yesus tuh di mana posisinya dia? Kalau dibilang dia nabi, nggak mungkin dia nabi, di atas dia nih. Kalau di atas, di mana dia? Di atasnya lagi kan Tuhan gitu. Nah, jadi orang bingung itu, karena bingung dibilang udahlah daripada Gini, kita Bang, pusing tentukan kalau sekarang. berbicara tentang natur kemanusiaannya, jelas dia berada di bawah Bapa. Tetapi berbicara natur keilahiannya, dia setara dengan Bapa karena dia adalah firman, sang firman. Firman itu adalah Allah. Bang, kembar aja, anak kembar aja nggak bisa setara, Bang. Anak kembarnya nggak bisa setara. Apalagi Yesus yang Nggak bisa pernah di posisi dianalogikan. di bawah. Ya, Yesus pernah Abang. posisi kan manusia tadi Abang bilang. Yesus pernah posisi manusia, artinya Yesus pernah di posisi dia tidak setara dengan Allah Bapa. Oke? Makanya Yang namanya coba pernah tidak baca, setara nggak mungkin setara terus. Filipi 2 ayat 6 ya. Sebentar saya bacakan Filipi 2 ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan saja, dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan. Padahal sebenarnya dia setara. Dari mana kita bisa melihat kesetaraannya? Yohanes 1 ayat 1. Kasih jelas Bang Pandi, kasih jelas dulu. Apalah Bang ini? Oke, Bang Kingdom, coba gini deh Bang. Bang Kingdom kalau diskusi Bang, dogma doktrinnya itu dari kecil sudah mendarah daging, masuk di dalam tulang-tulang sampai selangkangan, itu disimpan dulu. Abang, pertanyaan dulu, Bang, kalian bentar. tentang Alkitab, Bentar dulu, jawabannya Bang. juga harus dari Alkitab. Kami nggak Iya, bisa mengarang paham. .com. Paham Bang, paham. Bentar dulu Bang. Jadi dogma dan doktrin itu Bang, kalau bisa disimpan dulu di dalam panci atau kuali, kita gunakan pendekatan akademis untuk dialog ini. Ini Ya, bukan sebentar dulu, jangan dogma, dulu ini dipotong, bukan Bang. doktrin, ya ini firman Tuhan dan sangat Jangan jelas. dulu dipotong Bang Kingdom. Bukan doktrin dari gereja. Ya, diam kau Major. Sabar ya, Bang Kingdom ya. Diam kau Major, diam kau Major. Jadi untuk menerangkan hal tersebut Bang Kingdom, kita perlu melakukan pendekatan akademis. Tadi Bang Kingdom itu sempat mengutip bahwa Yesus Kristus itu mengaku diberikan kuasa oleh Bapa di langit dan di bumi, di sorga dan di bumi. Sementara kalau kita baca sebelum kejadian tersebut, ada Yesus juga yang menyampaikan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Yohanes 5:30. Yohanes 12:49-50, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, apa yang aku dengar itu yang aku katakan. Karena itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak aku, kata Yesus. Jadi dalam hal ini mungkin saya tambahin satu dalil ya. Di dalam Yohanes 13:16 kalau nggak salah, Yesus bilang juga, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, dan seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Ini tiga dalil ini sangat gamblang bahwa Yesus itu nggak setara dengan Bapa, nggak equal mereka. Ini kalau Major, diam kau Major. Ini Major nggak bisa tangkap ini kalau bahasa-bahasa seperti ini. Jadi kau diam dulu Major ya.
Jadi ini Yesus mengklaim bahwa dirinya itu tidak sama dengan Bapa atau tidak setara dengan Bapa. Tiba-tiba tadi Bang Kingdom bawa satu nasi bahwa Yesus itu mengaku segala kuasa telah diberikan kepadaku di surga maupun di bumi. Tunggu dulu. Ini siapa nih yang ngaku-ngaku nih? Dia ngaku-ngaku sudah diberi kuasa. Sementara Yesus yang sebelumnya, dia mengatakan, oh saya nggak setara loh. Lebih tinggi yang utus saya loh daripada saya. Lebih tinggi Tuhan saya loh daripada saya karena saya hamba. Saya tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Mari kita selidiki dulu Bang Kingdom. Jangan-jangan ini Yesus yang lain nih. Bukan Yesus yang Bang Kingdom dan teman-teman Kristen maksud. Ini bisa bahaya keimanan teman-teman Kristen kalau misalkan yang mengaku dia Kamu diberi kuasa ngomong itu. apa, Fandi? Kamu ngomong apa? Lah kok Anda lebih tahu Alkitab daripada kami? Lalu Anda mau mengatakan bahwa Yesus yang berbicara segala kuasa telah diberikan kepadaku, itu beda dengan Yesus yang lain? Fandi lebih bisa bahasa Di mana Indonesia, Bang, bukan ada? Alkitab. Baca itu bahasa Indonesia itu. Coba tarik benang merahnya, Bang, ya. Sisa tentang Yesus mulai dari kelahiran sampai kenaikannya ke surga. Apakah di situ ada dua pribadi Yesus yang berbeda? Yesus asli pernah bilang Apakah? akan datang Yesus lain, Bang. Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus yang bilang, bukan saya. Akan datang Yesus lain. Yesus lain itu dia pakai namaku. Gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Jadi harus hati-hati. Yesus pesan waspadalah, Gini ya, waspadalah. Bro, Anda tidak Supaya bisa kamu jangan disesatkan. membawa ayat itu. Anda tidak bisa membawa ayat itu. Itu dua hal yang berbeda ya. Jangan kamu ketika Yesus berkata hati-hati dengan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang akan datang memakai namaku. Itu peringatan Yesus, itu nubuatan Yesus bahkan datang nabi palsu. Tetapi bukan berarti merujuk kepada Yesus yang mengatakan bahwa segala kuasa di sorga telah diberikan kepadaku, itu pribadi Yesus yang lain. Mari kita selidiki, Bang Kingdom. Kita selidiki. Inilah gunanya Komal diskusi lintas agama. Oke, kalau kamu mau selidiki, kita tarik benang merahnya ya. Oke. Yesus katakan, oke, baik sebentar, saya bacakan Matius 20 ayat 18 dan 28. Ya, jadi saya curiga Major ini sembah Yesus Sebentar. lain, bukan Yesus Kristus asli. Itu kecurigaan Oke. saya. Saya bacakan ayatnya ya. Sekarang Matius 20 ayat 18. Belum dapat kesimpulannya lagi, belum dapat. Sekarang kita pergi ke Ini Yerusalem kalau dan melawan anak manusia pemilih akan harus diserahkan apa, kepada harus imam-imam sekali kepala pemilih. dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan Bisa menjatuhi kali menjatuhi hukuman mati kepadanya. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Oke, kita ke 28-nya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan segala kuasa itu telah diberikan kepadaku, berbeda dengan Yesus yang asli. Lah ini kalau tarik benang merahnya, Yesus sudah mengatakan bahwa ia akan mati dan ia akan bangkit ya pada hari yang ketiga. Nah, setelah bangkit sebelum dia naik ke surga, dia mengatakan kepada murid-muridnya, ya, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus secara tidak langsung mengklaim bahwa dia itu adalah Tuhan. Dia adalah pemilik surga dan bumi. Apakah Yesus Ini aja lah, kingdom kesimpulannya aja lah. apakah sebelum Yesus kenapa Bang Padoha kok kau potong? Jangan dipotong dulu. Iya, tunggu Apakah lah sebelum dulu. Yesus mati, biar dapat Yesus pernah kesimpulannya mengklaim dulu. bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku? Tidak, karena dia masih datang di dalam kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya, walaupun dalam rupa Allah, ia tidak mempertahankan dirinya. Iya, udah dulu. Udah tahu aku itu, kingdom. Ini tadi kan udah jelas-jelas kau mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa kau selalu mengatakan Tuhanmu adalah satu?
Ah, kenapa? Selama ini kau mengatakan Tuhanmu satu. Di mana Bapak? Gini ya bro ya, Anda ini seorang Kristen juga. Saya sebenarnya nggak suka berdebat dengan orang Kristen ya. Iya, Walaupun- aku pingin walaupun kejujuran pandang- bro, Kindo. Gini bang, walaupun pandanganmu Pak Doa, itu biar sebenarnya dengan si Fandi. Lanjut aja ke si Sebenarnya- Fandi. Sebentar Pak Doa. Lanjut ke si Fandi. Lanjut ke si Fandi. Sebentar Pak Doa, sebentar. Sebentar. Thank you Tok. Nah, biar selesai dulu temanya itu. Siap, kita kan akan kembali ke tema yang ini, yang awal ini. Tapi sebelumnya kita selidiki dulu nih. Yang teman-teman Kristen Tuhan kan ini, apakah benar-benar Yesus asli? Iya, Karena benar. sabar Oke, dulu ini Lek ada Majo. penting. Gini, Diam kalau dulu memang Majo. kau orang Diam berilmu, dulu kau Majo. kan aku jadi cuma. Ku tantang kau dua arah diskusi ayo. Diam dulu Major, diam dulu Major ya. Gak mampu, Diam dulu, kita Majo. kutak Dong, mentongor. sebentar dulu. Diselesaikan dulu sama Kingdom. Mau lanjut kau nanti lanjut. Selesaikan dulu. Asli apa palsu yang disembah Kristen ini Yesusnya? Yang Lanjut. punya kelamin itu, ya, yang punya kelamin itu asli atau palsu? Oke. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Coba teman-teman Kristen ingat sekali lagi dogmanya itu kalau bisa ditinggalkan dulu, karena kalau dari kecil dogma itu sudah tertanam, sudah mendarah daging, itu memang agak susah dilepasnya. Kalau kita sebagai orang yang berpendidikan, itu kan ada dua narasi tuh di situ. Narasi pertama, Yesus yang bilang, saya tidak bisa bikin apa-apa loh. Nggak bisa. Tiba-tiba narasi kedua, ada Yesus yang hebat nih. Angkat dia hebat dia. Dia mengatakan bahwa, wah saya sudah punya kuasa di langit dan di bumi. Itu kan ada dua narasi yang berbeda. Saya rasa adik-adik yang SMP, SMA yang nonton di Komal ini dibawa misalkan lagi nyimak ini pasti tahu tuh. Oh iya bang, betul itu ada dua narasi yang berbeda. Satunya dia tidak bisa bikin apa-apa, satunya lemah, satunya kuat. Loh kok tiba-tiba kuat? Kan gitu. Otomatis timbul pertanyaan oleh dari teman-teman yang dibawa nih, yang menyimak. Kok bisa kuat dia ini orang ini? Apa yang terjadi sampai dia bisa kuat? Oh ternyata dia bangkit dari kubur katanya. Katanya mati, katanya disalib, bangkit dari kubur, jadi Tuhan dia. Kisah Para Rasul 36 nomor 2. Sebab itu Yesus Kristus yang kau salibkan itu dijadikan Tuhan dan Kristus oleh Elohim. KPR 36 nomor 2. Tapi nanti kita bahas itu. Yang ini dulu. KPR 2 Sorry, KPR 236. KPR 236. Teman-teman jangan lupa di tap-tap layar ya. Dari tadi Tok Nora kayak gini. Bantu tap-tap layar. Cukupkan 1M tuh. Komalnya Tok Nora. Dari narasi yang berbeda ini, kita bisa dapat simpulkan Bang Kingdom, bahwa ini bukan sosok Yesus yang benar nih, salah satunya nih. Dari dua narasi ini. Karena kalau yang asli, itu kan tadi mengatakan di dalam Matius 24, dia sudah warning, dia sudah wanti-wanti. Nanti akan datang Yesus, namanya sama dengan aku, gelarnya sama dengan aku, Mesias atau Kristus. Mana Ini Yesus ketulis yang bilang, jangan sabar ngomong. dulu Major. Kamu mana? Kamu membual Diam kau. dulu Mana Major. tertulis? Matius Enggak, kamu 24 udah nomor jangan membual. Tertulis di mana data kamu itu? Matius 24 nomor 4. Gak apa-apa sih Major, biar dia ribut aja kayak gitu. Bagus juga sih. Matius 24 nomor 4, Pak Kingdom. Ingat itu ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Yesus sudah pesan, akan datang Yesus lain. Namanya sama dengan aku, gelarnya sama dengan aku. Mesias atau Kristus. Apa tujuannya? Menyesatkan banyak orang. Kita lihat dua narasi berbeda tadi. Oke, sebentar, saya potong sebentar. Di mana ayatnya Yesus mengatakan bahwa namanya sama seperti aku, gelarnya sama seperti aku? Di mana? Mana dalilnya? Matius Yesus mengatakan bahwa 24. namanya sama seperti aku. Oke, saya bacakan ya. Matius Saya bacakan. 24 nomor 4. Baik, saya bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ayat yang ke-25. Sebanyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang sudah mengaku, yang sudah sebentar Bang. Siapa yang sudah menggenapi ayat ini yang mengatakan bahwa dia adalah Yesus dan dia adalah Mesias?
Itu bang yang ditemui Paulus di Damsik itu di Kisah Para Rasul 3:9 nomor 3 sampai 5. Hidup dengan rukun. Itu Baru merdeka diam aja, dulu Dika, diam dulu lah he. Itu kan ada yang ngaku Yesus di situ Pak Kingdom. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dia ngaku Yesus. Kan Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Kayak cerita-cerita komik kan. Tiba-tiba dia tanya, itu Tuhan katanya. Ngakulah dia. Akulah Yesus yang kau aniaya. Ada nggak yang ngaku Yesus, Bang Kingdom? Ada nggak? Ada yang ngaku Yesus di situ. Ketika Paulus bertemu dengan Yesus, ada kan? Dia bilang akulah Yesus. Nah ini yang harus kita waspadai. Dibuka mute-nya Bang Kingdom, dibuka mute-nya. Aquarius agama apa? Kalau Kristen buka kamera. Kamu merujuk kepada Paulus, ya. Aquarius. Sementara Aquarius agama apa? Kristen Mbak. Ya harus buka kamera Bang. Saya sudah undang Anda buka kamera. Belum bisa, maaf belum bisa buka. Hanya cuma mungkin mau menyampaikan. Ini kan konteks pembahasannya itu kan Tuhan berkenan. Dimana di situ saya menerangkan bahwa apakah benar kita mengetahui bahwa saya menjelaskan. Lanjut Kingdom. Saya mau tuh yang buka kamera. Tidak buka kamera saya turunkan. Lanjut Kingdom. ya, kalau kamu merujuk bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus itu merujuk kepada Paulus, kita komparasi ya. Ketika Paulus bertemu dengan yang namanya Yesus itu, sebelum Paulus bertemu dengan Yesus, dia adalah penjahat, membumbun, ya. Ketika dia bertemu dengan Yesus, apakah Paulus menyesatkan orang? Apakah Paulus membumbun orang? Apakah Paulus membuat dosa yang besar? Apakah dia menjara, dia berzina, dia mencuri, dia berdusta? Dosa apa yang dilakukan Paulus setelah dia bertemu dengan Yesus? Kalau kamu mau merujuk kepada nabi palsu itu. Saya jawab boleh? Ya, silakan jawab. Dosa apa yang dilakukan Paulus setelah mengaku bertemu dengan Yesus yang palsu ini? Menurut pandangan teologi saya, dia ngaku ketemu Yesus dan itu palsu, bukan Yesus asli. Kejahatan apa yang dia buat? Ada Jangan beberapa dalil yang berdasarkan bisa. teologis kamu. Jangan berdasarkan teologis kamu. Berdasarkan yang tertulis di dalam Alkitab. Karena sedang Anda bahas ngomong Alkitab. saya tidak potong. Jangan pakai Saya ngomong pendapat Anda potong pribadimu. terus. Enggak, makanya saya bilang jangan pakai pendapat pribadimu. Buktikan di dalam dalilnya. Coba ada dalilnya. Di mana? Di dalam Alkitab. Abang Kingdom. Di dalam 1 Korintus 8 nomor 6, Paulus bilang, sebab bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yang lantik Yesus jadi Tuhan kan si Saul nih. Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dan masih banyak dalil lagi yang saya bisa tunjukkan yang membuat Yesus jadi Tuhan ini adalah Paulus. Ini kejahatan besar dia nih. Dosa besar dia. Baik. Saya juga bisa membuktikan kepada Sebentar kamu. dulu, sebentar, Bang. Bahkan sebentar. Kalau Faisal Sebentar. habis AP lagi Saya- kan. Saya Gini, belum bro. selesai. Sebentar. Saya belum Kamu selesai. bicara tentang Paulus menjadikan Anda Yesus potong Tuhan. terus. Saya belum selesai. Saya Sebelum nggak potong ada Anda ngomong. Paulus, Saya jangan nggak kamu potong Anda bernarasi ngomong. liar. Jangan Nanti bernarasi liar ya. ditanggapin. Nanti ditanggapin ya. Sabar ya, Dek ya. Sabar, Dek ya. Saya diam, Anda ngomong. Tadi saya mute. Sekarang giliran saya. Tuh salah satu poin penyesatannya yang dia lakukan. Karena kenapa? Yesus yang dia kenalkan ini, yang dia temui di Damsik itu, ini bukan Yesus asli. Ini imitasi yang menyesatkan orang dengan memakai nama Yesus. Membuat orang banyak tersesat. Matius 24:23. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, dia mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, dalam bilik padang gurun, jangan kau percaya, kata Yesus asli. Orang itu dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Mesias palsu itu dan nabi palsunya akan melakukan tanda yang dahsyat
dan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24 nomor 24, 25, 26. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu, kata Yesus. Jadi apabila ada orang berkata dia bertemu dengan aku dalam bilik padang gurun, jangan kau percaya. Yesus tekankan terus nih. Tapi apa yang terjadi dengan iman teman-teman Kristen? Kalau kita tanya Udah, jangan, enggak usah banyak-banyak, enggak usah banyak-banyak supaya bisa nyambung. Terakhir, Bang Kingdom, percaya nggak Paulus ketemu dengan Yesus di Damsik? Kalau pertanyaanmu percaya, saya percaya. Tengok, Buktinya, sementara Yesus buktinya. pesan jangan percaya, Bang Kingdom, jangan, nggak boleh percaya. Tapi Anda percaya, silakan ditanggapi. Baik. Anda mengatakan bahwa Paulus melantik Yesus menjadi Tuhan. Di mana Paulus diberi otoritas untuk melantik orang jadi Tuhan, ya. Sekarang gini. Sebelum Paulus, Lukas 1 ayat 43, Elizabeth berkata kepada Maria seperti ini, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebelum ada Paulus, sebelum Yesus lahir, sudah ada pengakuan dari Elizabeth, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat sendiri dari surga yang datang dan mengabarkan bahwa Tuhan telah lahir, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan, ya. Pengakuannya Thomas. Ya Tuhanku dan Allahku. Itu pengakuannya Thomas. Pengakuannya Petrus, engkau anak Allah Maha Tinggi. Saya bacakan lagi di 2 Petrus ayat 1. Anugerah, 2 Petrus 1 ayat 2. Anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Petrus sendiri mengatakan, ya, pengenalan akan Allah, ya, Bapa Sang Sumber, dan akan Yesus Tuhan kita. Kalau kamu bilang bahwa Paulus yang melantik Yesus menjadi Tuhan, nah ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, siapa di antara para murid-murid Rasul yang menentang apa yang dikatakan oleh Paulus? Apakah Petrus menolak pengajaran Paulus bahwa Yesus adalah Tuhan? Apakah Yakobus, apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes menolak ketika Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak ada satupun Rasul, murid langsung Yesus yang menentang apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena apa? Paulus juga merujuk kepada perkataan Yesus sendiri, akulah guru dan Tuhan. Merujuk kepada pengakuan Petrus, ya Tuhanku dan Allahku. Jangan kepanjangan, gantian. Nah itu kan, saya sudah membantah statement kamu, ya, bahwa Sini saya Yesus jarin. itu adalah Tuhan. Oke, saya ajarin ya. Ini Bang Usnggiku ini agamanya apa, Bang? Kristen. Ini Itonora Kingdom ini dibawa aja biar belajar dia. Kasih Bang Usnggiku saja, nggak ada ilmu dia ini. Kingdom ini. Ada Kristen ini, Kristen baru. Kenapa kamu takut sama saya sekarang? Kamu jadi takut? bodoh saya, Bang. Kamu takut sama saya? Jadi longor. Kamu takut nggak berani hadapi saya kan? Bang Kingdom nyimak. Bang Kingdom nyimak ya. Nulis sekali Bang Kingdom, itu masalahnya juga. Bang Kingdom nyimak, nggak apa-apa. Ya sudah. Saya tanggapi. Lanjut ke Bang Usnging. Saya hanya menyimak aja Ya. dulu, mendengar. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit ya. Izinkan saya menanggapin sedikit. Waalaikumsalam. Jadi, Hamba Allah. ya waalaikumsalam yang baru bergabung. Jangan lupa di tap layar dikit lagi 1M teman-teman. Bantu tap itu Komal itu Nora. Ada dalil yang dibawa oleh Bang Kingdom. Saya rasa Bang Kingdom ini ilmunya dia tidak upgrade ya. Itu aja terus.
Orang itu kan kalau misalkan udah belajar, udah sering diskusi, itu ilmunya ningkat dia. Yohanes 13:13 itu yang awalnya di tahun 2000 itu terjemahannya kau menyebut aku guru dan tuan. Tahun 2001 berubah menjadi kau menyebut aku guru dan junjungan. Ini harusnya Bang Kingdom ini belajar lebih giat lagi. Padahal udah tua loh, udah bau tanah loh orang tua ini. Tapi dia nggak belajar. Itu yang bikin saya heran. Berikutnya Bang, ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, tadi Elizabeth, itu di situ original teksnya itu kurios Bang. Tuan. Itu salah terjemah lagi lah itu Bang. Udah Tuhan, Anda tidak mau belajar. Mestinya, semakin sering diskusi lintas agama, semakin banyak Bang Kingdom ini memperdalam ilmu, termasuk original teksnya Bang Kingdom. Udah bau tanah loh. Berikutnya, narasi Thomas nih, yang saya mau sampaikan ke Bang Kingdom. Coba, ketika Yesus bilang Yohanes 17:3 satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Bapa, itu masuk nggak di telinga si Thomas itu? Masuk nggak, Bang Kingdom? Jawab singkat coba. Ketika Yesus bilang, hei murid, satu-satunya Tuhan yang benar adalah Bapa, Yohanes 17:3. Masuk nggak di kepala otak si Thomas? Masuk di telinganya nggak? Masuk. Masuk kan? Karena Thomas murid Yesus. Kalau Kamu masuk, bicara aja sesuai dengan otakmu yang sempit itu. Oke, Bicara oke. aja. jangan emosi lah. Jadi ketika Yesus menyampaikan di dalam Yohanes 17:3 dan masuk di dalam kepala otak si Thomas, masuk ke dalam telinganya, otomatis tersave. Oh ya, siap Yesus. Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar. Kamu hanyalah utusan Tuhan. Tiba-tiba Thomas bilang ke Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Coba direnungkan. Sebodoh itu kah Thomas? Selongor itu kah Thomas? Udah disampaikan sama Yesus. Hei Thomas, ku lepak kepala kau, ku tampar kau. Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Tiba-tiba Thomas bilang Yesus Tuhan dan Allah. Rasional enggak? Ya kagak. Karena ya waktu itu pada saat Thomas mencocokkan jarinya ke lambung Yesus, dia kaget. Ya Tuhanku dan Allahku. Wajar ketika Thomas mengatakan, ya Tuhan, ya Allah. Ternyata walaupun sudah lubang lambungnya, dia masih hidup orang ini. Itu loh. Kaget. Itu bukan mengarah kepada Yesus. Dia kaget si Thomas itu. Kaget. Nah, itu Sabar kan dulu, Bang. narasimu. Ya, jangan kamu marah, jangan menerjemahkan marah. Coba Bang ayat Kingdom ini itu kasih turun aja dulu, kasih yang lain dulu. Teman-teman Kristen yang lain ada dua ini. Kingdom ini nggak ada literasi, nggak ada ilmu dia. Saya mungkin minta ditanggapin sama Bang Usngiku, silakan Bang. Ada tanggapan terkait hal itu, silakan. Arjuna disapa dulu, Kristen apa Islam? Nah, agamanya apa Bang? Buka mute-nya Bang Arjuna. Kalau Ya, mute-nya di. Muslim. Assalamualaikum untuk semuanya. Waalaikumsalam. Oke, dibawa dulu ya Bang ya. Izin. Ya, lanjut. Lanjut Bang Usngiku. Saya hanya menyimak dari tadi. Iya, Jadi- kasih tanggapan narasi dari apa? Ya, silakan. Tapi bagaimana dengan firman Tuhan bilang tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setuju. Yohanes 14:6 itu Bang Wiku. Yesus bilang, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya Fandi Ahmad, umat Islam, saya setuju dengan narasi Yesus. Yesus itu jalan Bang, untuk menuju kepada Tuhan. Siapa tujuannya? Bapa. Bapa itu siapa? Tuhan. Tapi Bang Us, dengarkan saya baik-baik. Yesus itu mengaku hanya diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Makanya saya setuju dengan narasi Anda, dengan narasi Yesus. Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Begitu pula Nabi Musa jalan menuju kepada Elohim. Karena Nabi Musa juga diutus untuk Bani Israel. Yesus mengaku diutus untuk Bani Israel, Matius 15:24. Bukan untuk seluruh dunia Yesus diutus. Kalau untuk seluruh dunia, ada satu nabinya Bang. Namanya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Surah Al-Anbiya ayat 107 di dalam Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Abang Enal agamanya apa Bang? Saya Katolik. Tapi
Tapi sebentar bang, boleh di mute dulu bang. Bertanya Nanti saya selesai, baru abang tanggapin. di gereja SMP Katolik, dan ada juga di samping samping sekolahku STT. Jadi ini Tuhan kita bahas, dan saya bahas Tuhan. Iya, Katolik. Doa Salam Maria, upacara Salam Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang bersyukur ini segalanya. Ya, boleh nggak itu Islam nggak? Katolik gimana itu? Kalau Islam sama Katolik kapan nih? Coba moderator bisa diturunkan dulu enalnya ini. Aduh, Moderator izin kalau ada di bawah. bertanya. Mabuk tua dia mungkin. Ada moderator. Moderator nggak ada. Bang Enal bisa di mute dulu bang. Iya ya. Di mute dulu bang. Aduh turun pula sih yang tadi. Jadi teman-teman ya, Yohanes 14:6 itu narasi Yesus. Kami umat Islam itu setuju kalau dia jalan menuju kepada Tuhan. Bukan Tuhan dia, jalan menuju kepada Tuhan. Tapi bukan untuk seluruh umat manusia, hanya untuk Bani Israel. Matius 15:24 gitu loh. Kami nggak tolak itu, kami menerima dalil itu. Karena rasional sejalan dengan tupoksi Yesus, dia sebagai pengantara atau penyampai firman. Abang yang tadi Bang Uus naik lagi dong Bang. Enak tuh Bang. Anda bawa dalil, kita sampaikan dalil itu ke sini, baru kita diskusikan. Iya ya. Kalau Katolik gimana Pandi? Apakah Pandi Islam percaya Katolik Tuhan itu Allahmu? Siapa Tuhanmu kalau Katolik? Kemai kurang kasar. Kemai kurang kasar. Bapak. Yesus nggak jadi Tuhan dia? Ya Katolik kami, mana Bapak? Yesus enggak? Ya termasuk juga Pandi. Yesus sebagai apa kalau di Katolik? Bapak. Yesus sebagai Bapak. Yesus sebagai Bapak di Katolik. Iya. Berarti Anda ini Katolik JO ya? Jesus only. Bapak itu Yesus juga gitu. Boleh bertanya, apakah apa yang ditanyakan? Apakah Islam percaya Bapaknya Yesus Tuhan? Islam percaya Bapaknya Yesus Tuhan. Ya percaya. Betul. Terus? Iya. Saya juga. Ya, sesuai yang dikatakan kitab sucimu. Yesus bilang sembahlah Bapa, hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya Katolik belibis. Cocok Bapak itu Tuhan kata Yesus. Setuju. Iya, ini Martin Luther ini Pak Deo ini dia Tritunggal. Aduh lah. Mana moderator ini? Ayolah, bantulah ngomong. Halo. Monitor. Bang Raja sama Enal tuh Katolik dia Katolik. Iya. Yang mana Katolik? Aku. Oh, Katolik. Apa tuannya itu? Ya Pak. Apa tuannya Bang? Ada 4. 4 tuannya itu. Mandi kau ngomong-ngomong ada aja. Iya, Bapak sering cium-cium patung ya. Enggak juga, itu simbol Bang, simbol. Simbol, tapi Tuhannya itu Bunda Maria ikut itu. Enggak ikut. Jangan berbohong, Pak. Enggak ikut sama Protestan Bang, enggak ikut. Saya Katolik kasih bilang. Saya belibis, SMP belibis, STT samping di Makassar aku. Coba Tuan Bapak berapa? Ya 1 lah.
Siapa yang satu itu, Pak? Yesus. Yesus. Bapak bukan Tuhan ya? Ini tunggal bang. Menurut aku Ada diambil 3.000 itu. Bapak bukan Tuhan. Hah? balikan kitabku Matius, Yohanes, balikan. Iya, Bapak itu bukan Iya Tuhan, Pak. balikan, balikan aja, nggak apa-apa nyembah patung, balikan kau. Apanya dibalikkan? Kau ngambil Patungnya itu dibalikkan. tidak gitu bang. Gini Bang Raja, kan dia Katolik, dia mengaku bahwa Protestan itu ngambil kitab Katolik, Yohanes, Matius, Lukas. Kapan diambil itu? Iya balikan, siapa Martin Luther itu bang? Iya. Iya Martin Luther siapa? Tapi kita baca. Oke, selamat. Aduh ini Bapak nggak mempercayai bahwa Tuhan Bapak ini 4? tidak lah. Masa bapak 4? Makanya tadi Bapak bilang Tuhannya cuma Yesus kan? Iya. Ah, berarti Bapak itu bukan Tuhan. Bapak Tuhan. Ah, Roh Kudus Tuhan. Bang ganti, aku turun dulu, maaf ya. Aduh. Kan, ini kan gini apa? Kurang ajar kau Raja. Kenapa takut, Pak? Loh, kau kan ambil Kenapa kitab, takut harus jujur? kau ambil kitab aku, balikin. Aduh. Lukas. Akuilah dulu apa Tuhanmu. Hah? Akuilah dulu apa Tuhanmu. Yesus, 4 Tuhan kau tidak? Loh. Berarti Bunda Maria itu 4 Tuhanmu kayak Bertanya begini Bang Raja, begini Enal, begini pertanyaannya Bang Raja itu. Enal, dengarkan. Bapak itu Tuhan. memang kalau ada Otin sama aku diskusi kabur. Enggak, ini kenapa dibawa? Ada yang typing ini Bang Raja, debat antar peminum tua. Aduh. Nggak mau jujur orang itu. Itulah pusingku. Entah apa yang menyimpan di pikiran orang ini. Nggak jujur, padahal kan ditanya tadi, Bapak Tuhan kan dia sendiri yang bilang. Berapa Tuhan di situ? 1. Pusing aku. Wasik pun bingung. Makanya. Ujungnya kan nggak bisa dia mutar-mutar, nggak bisa dia menjawab. Itu temanya ini bagus ini. Tuhan berkelamin, ini bagus temanya ini. Silakan yang Kristen naik open cam. Pendeta Pastor Roma, yuk. Yang Kristen naik open cam. Pendeta Pastor Roma, yuk. Ada Bang Kakak sama Kotong. Agamanya apa? Silakan langsung. Agamanya apa Bang? Kristen atau Katolik? Protestan atau Katolik nih? Bang, coba Raja. Itu gimana lo? Itu kitab aku loh. Hah? Kitab aku, masa Tuhan 4? Omongmu di TikTok 1900 nonton. Belum percaya kalian nampak Tuhan kalian? Iya, 4 Tuhanmu. Kok mencuri kitab Bukan, Tuhanku 3. Kebanyakan kalian 1. Aduh, memang ini anjing setan babi. Apanya kau? Apanya kau? Masa Tuhan 3? Iya banyak nonton bang. Kenapa kau jadi keberatan, bujang? 4, berarti Tuhan 3.
Protestan. Iya, kalian 4. 4 lagi tuannya. Ya Allah. Ya Tuhan Yesus. Enggak, kau ini Protestan atau Katolik kau ini? Katolik. Katolik. Iya, 4 Tuhanmu. 4 Tuhan aku. Iya, Dari mana? Coba kau jelaskan. Bapak, Ibu. Itu Protestan, raja bodoh, anjing. Cih. Malas. Bujang, nggak sadar kau itu kau Kau sembah udah sadar anjing bodoh. patung Maria itu. Bodoh kau. Gua Ngomong. bawa Maria. Weh anjing, jangan kau bawa Maria. Maria ini Apa kau nggak bukan mencium-cium patung itu? Hah? Nggak perlu anjing. Tapi Apanya ngomongmu bujang? anjing keempat Tuhan ini. Kenalnya kau. Dua daerah yang berbeda ini. Satu Medan, satu Makassar. Bujang inalnya kau. Oh, bilang jangan pisahin Bang Pandi, jangan pisahin katanya. Aku lah ngajar kalian. Ayo, Bang Kotong ini agamanya apa, Bang? Kakak juga agamanya apa? Silakan. Ayo, agamanya apa, Bang? Tapi punya pertanyaan ke Katolik. Oh iya, standby dulu, Bang ya. Standby dulu di bawah ya. Bang Kotong ini agamanya apa, Bang? Bang Kotong, Kakak ini agama apa? Kakak agama apa? Islam, dia Islam. Kotong. Woi. Kotong dari tadi bising nggak ngomong, woi. Oke, silakan teman-teman Kristen, masih ada kursi untuk teman-teman Kristen. Alangkah baiknya kalau ada bapak-bapak pastor, romo atau pendeta yang siap ngobrol santai terkait tema, atau misalkan mau usung tema yang paling dikuasai oleh teman-teman Kristen. Gitu loh, kita layanin kalian, silakan. Lionel agamanya apa, Bang? Bang Lionel. Ini kenyang. Muslim kayaknya dulu ya. Oke, ada lagi teman-teman Kristen yang berkenan untuk naik ngobrol santai? Silakan kirim permintaan. Kita ngobrol santai aja teman-teman ya.